Assalamualaikum Republik Santuy dimanapun kalian berada. Gimana nih kabarnya? Semoga pada sehat-sehat selalu, rezekinya semakin berlimpah gitu ya, semakin diberkahkan kehidupan dan keakhirannya. Ini kita hari ini nggak pakai atribut, berarti kita nggak akan ngomongin Gojek, nggak akan ngomongin Grab. Di episode kali ini kita akan ngomongin si Lalamove. Jadi banyak di episode-episode sebelumnya banyak yang komen, "Bang, sekarang nyocol orderan Lalamove makin susah. Apalagi yang baru-baru," katanya, "dia ada yang nggak dapet sama sekali, sehari nyocol kalah. Belum nyocol udah hilang orderannya." Banyak banget yang cerita kayak gitu. Nah, di video kali ini kita akan coba bertukar pikiran, akan sharing-sharing membahas tentang semakin susahnya nyocol orderan di Lalamove gitu guys. Gue akuin memang gue nggak full lagi di Lalamove karena kan udah ada beberapa aplikasi kan yang pakai autobid, jadi itu menurut gue lebih enak gitu kan, walaupun bisa di main cocok tapi tetap sistemnya tembakan. Nah, kalau Lalamove ini gue lebih harus standby karena kalau misalkan buka aplikasi lain orderan masuk bisa, cuman kalau sekarang tuh udah sulit gitu. Kalau kayak gitu kadang-kadang suka berat ya, lebih sulit lah gitu dibanding tahun kemarin. Mungkin itu masih oke kalau misalkan cara mainnya kayak gitu ya. Cuman emang kalau misalkan akun lagi anyep-anyep parah, apalagi kalau misalkan habis bawa offline-an, kan waktu-waktu sisa tuh enak nih main Lalamove, bisa nyocol gitu kan, nggak tergantung waktu kita on berapa jam dan lain-lain lah gitu. Ini emang bener susah, gue akuin. Gue sempet coba mainin beberapa kali lah si aplikasi Lalamove. Coba nih gue nyocol lagi, memang jauh lebih sulit gitu guys. Karena gue main murnian ya, ini main murnian, gue nggak main marbot gue nggak tahu dah kalau kayak gitu-gitu. Ini kita ngomong yang murnian aja gitu. Kemarin gue coba main di Pamulang kalau nggak salah deh. Orderannya 1 km jaraknya dari gua, argonya lumayan, kalah gue nyocol. 1 km kalah cocol itu sangat jarang kalau di tahun-tahun kemarin gitu. Kalau tahun sekarang masih berpotensi 1 km kalah. Bang, lu mungkin jaraknya ada yang lebih deket kali, yang 0,1 km mungkin gitu kan, gua nggak tahu. Tapi sepengalaman gue main Lalamove, kalau misalkan tahun-tahun kemarin itu masih jarang banget gitu. Kecuali kalau emang duelnya, pernah sih gue ngadu sama temen gue cepet-cepetan nyocol, dan karena sistemnya lelang itu masih bisa tergantung rezeki dah gitu. Itu satu. Cuman waktu gue coba cocol yang orderan berapa ya, 3 apa 5 gitu, apa 4 km, malah dapet gitu harusnya. Dan itu di tempat yang memang gue tahu di sekitar situ banyak anak Lalamove juga, banyak kurir Lalamove di situ gitu. Kalau misalkan dari jarak, tapi gue nggak tahu ya yang tadi di dekat-dekat situ dia nyocol apa enggak, tapi setahu gue di situ pasti ada. Dibanding gue yang agak jauh gitu jaraknya maksudnya, dan itu gue yang dapet. Nah, itu masih jadi tanda tanya, nggak tahu cara lelangan itu gimana gitu Lalamove. Terus gue pernah nyoba juga, udah pede nih gue, jadi orderan hero tuh orderan yang ada love-nya gitu kan. Biasanya kalau udah orderan hero muncul terus kita cocol, kemungkinan kalahnya tuh sangat tipis banget. Biasanya langsung dapet gitu kan, karena udah hero nih, dia udah puas lah dengan pelayanan kita sebelumnya gitu, jadi kita dijadiin hero-nya gitu, atau dijadiin gampangnya dijadiin kurir favoritnya dia gitu. Jadi kemungkinan untuk kalahnya tuh tipis gitu. Dan gue kalah gitu guys. Itu kemarin gue udah siap-siap, wah orderan hero nih dicocol set, udah mau pakai jaket, kalah gue bilang nih, ya nggak jadi nih, nggak jadi narik nih gue bilang gitu kan. Kalah. Itu bener-bener hero tuh gue tumben banget, dan baru ngalamin sih kayaknya hero kalah gitu. Mungkin ada hero lain yang lebih deket atau jaringannya lebih bagus dan lain-lain. Nah, kayak gitu mungkin juga bisa jadi. Padahal kalau dipikir-pikir ya, dari yang cerita-cerita itu tadi, akun gue
rating tidak mengecewakan, akun udah baik juga, jaringan gue pakai Telkomsel, berani diadu gitu kan, apalagi kalau di tengah kota biasanya jaringan mantep banget tuh kalau Telkomsel. Tapi nggak tahu tuh masih kalah kayak gitu. Mungkin ada juga yang ngalamin, atau mungkin ada yang jalur-jalur dengan orang dalam, tahu infonya bisa lelang tuh dapatnya kayak gimana sih bang, apa untung-untungan atau memang ada sistemnya. Nah itu kalau jarak sih gue menurut gue ya itu masih dibilang berpengaruh, tapi nggak terlalu sangat kalau menurut gue, karena yang gue bilang di video-video sebelumnya 10 km pun gue pernah nyangkut gitu kan. Nah itu berarti berpengaruh, tapi nggak sangat-sangat berpengaruh gitu, nggak. Lah kok bisa bang? Terus apa ya kira-kira yang gue rasakan setelah muncul yang baru nih cara main lelangnya kayak gini, muncul keluar dari pesanan ini. Nah semenjak ini nih, gue nggak, kalau dulu nggak ada kayak gini guys. Jadi kita nyocol ini buat FYI untuk yang baru ya, informasi untuk yang baru gabung aja gitu. Kalau dulu tuh tahun-tahun kemarin, ini gue nggak tahu ya keluarnya kapan, kayaknya tahun ini dah, tahun kemarin, karena masih aman. Misal gue udah ada satu orang yang lelang, udah ada yang masuk nih, yang nyocol, gue masuk, nah nanti yang ketiga masuk, nah udah 3 itu aja tuh, nggak ada bacaan keluar, nanti antara 3 itu ada yang dapat gitu. Nah kalau sekarang ada yang kayak gitu tuh. Nah ini semenjak ini gue akuin sangat terasa gitu perbedaannya ya. Kalau menurut gue ya, gue nggak tahu dah kalau misalkan yang lain-lain gitu. Kalau menurut kalian kayak gimana gitu. Tapi semenjak ada keluar dari pesanan ini tuh emang kita baru masuk nih, belum full tapi udah langsung kalah. Nah itu gue nggak ngerti. Kalau misalkan full bacaannya beda lagi, bukan keluar dari pesanan ini ya. Setahu gue kayak gitu. Kira-kira apa ya bang penyebabnya? Satu tentu mungkin driver pasti semakin banyak. Entah itu driver yang baru gabung di perojolan atau di perkuriran online yang masih baru-baru ngeraba-raba. Nah itu mungkin pasti banyak yang coba juga. Atau mungkin yang kayak gue nih pakai beberapa akun, misalkan akun Grab, Gojek, Lalamove dan lain-lain, digabungin ke saat akun A atau B sepi, kita coba ke akun ini gitu. Jadi semakin ramai di sini itu bisa juga. Tapi itu udah dari dulu kayak gitu. Entah mungkin sekarang lebih signifikan gitu kan, bertambahan si drivernya ini, atau dari si mod atau tuyul itu juga udah dari dulu ada. Tapi kita masih, kalau tahun kemarin ya, kalau tahun kemarin karena gue masih sangat sering menjalankan orderan serial Lalamove gitu, itu masih berani diadu walaupun dia pakai motherboard lah, entah karena enggak sebanyak yang main murni. Kalau yang pakai mod setahu gue pasti gitu, pakai mod tuh misal mungkin dia udah dapat, jadi selanjutnya kan kita masih berani diadu kayak gitu. Nah ini yang terakhir nih, yang lagi rame dibahas di grup-grup Facebook kah, atau grup-grup yang berhubungan dengan Lalamove gitu ya. Karena gue banyak yang udah keluar sih grup-grup Lalamove tuh. Jadi simpang siurnya itu si Lalamove malah ngikutin kayak Borzo, ada korlapnya. Nah ini nih, ini simpang siurnya kemarin lagi lumayan kenceng banget. Nah ini gue nggak tahu kepastian bener atau enggaknya ya. Satu, gue nggak ada pergaulan dengan orang-orang kantornya, dengan office-nya, jadi gue nggak bisa nanya langsung. Dan kemungkinan nanya langsung pun entah dijawab atau tidak kan, kalau bukan emang bener-bener temen gitu. Yang kedua, gue juga, ya itu tadi gue udah banyak keluar dari grup Lalamove. Jadi kalau misalkan info-info kadang-kadang ya dari medsos aja gitu. Ada sih beberapa grup, tapi nggak serame tahun-tahun kemarin gitu isinya. Emang kayak gimana bang? Ya ada korlapnya gitu. Jadi kalau misalkan ada project-project, ya itu udah ada korlapnya. Nah kalau misalkan udah cara mainnya kayak gitu, agak lain sih sepengalaman gue kalau di Borzo ya. Gue nggak tahu, mungkin manajemennya beda, atau mungkin ya kita berbaik-baik sangka aja lah. Karena kalau misalkan udah ada perkorlapan ya gitu dah. Kalau udah tahu di Borzo ya udah tahu sedikit banyak enak dan gak enaknya gitu ya. Gitu sih. Mungkin kalian punya informasi lebih lanjut nih terkait yang si perprojekan atau perkorlapan ini, boleh di-sharing kalau misalkan bener bang, gue ikut project nih.
misal di Jaksel ada korlapnya kayak gitu. Berarti memang kalau misalkan itu udah fix ya udah. Kalian mungkin kalau memang pengen perprojekan sama kayak, kalau sistemnya sama kayak Borzo ya, datang ke kantor tanyain aja, bang di sini ada proyeknya apa aja, kalau misalkan ada titiknya di mana, korlapnya siapa, saya harus hubungin ke siapa kalau misalkan pengen ikut proyek. Nah itu pendapatannya biasanya lebih pasti daripada cowok sekarang sangat susah gitu kan. Boleh di komen, kita saling membantu informasi untuk yang, apalagi untuk yang baru-baru. Kasihan tuh dia seharian tuh katanya kalah nyocol mulu bang gitu. Jadi di episode ini gitu aja, kita ngobrolin Sheila Lamub cuma segitu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.